Balas dendam atas serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran menutup Selat Hormuz. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan untuk melintas. Dalam perang skala besar kali ini, Iran sesungguhnya tidak membutuhkan senjata nuklir untuk menghancurkan Israel, Amerika Serikat, dan sekutunya. Iran tidak perlu menjatuhkan bom ke kota-kota besar atau mengirim rudal jarak jauh melintasi benua. Yang mereka butuhkan hanyalah sesuatu yang jauh lebih sederhana, sesuatu yang secara geografis sudah ada dan secara strategis tak tergantikan. Namanya adalah Selat Hormuz, sebuah jalur laut sempit yang menjadi urat nadi peradaban modern dan kini berada di ujung tanduk ketegangan geopolitik dunia. Untuk memahami betapa dahsyatnya potensi senjata ini, kita harus melihat peta. Selat Hormuz memisahkan Iran di utara dengan Uni Emirat Arab dan Oman di selatan. Ia merupakan satu-satunya pintu keluar dari Teluk Persia menuju lautan lepas. Bagi orang awam, lebar sekitar 33 km di titik tersempit mungkin terdengar cukup luas. Namun dalam dunia pelayaran tanker raksasa, itu bukanlah ruang yang lega. Jalur efektif yang bisa dilalui kapal hanya sekitar 2 mil laut untuk masuk dan 2 mil laut untuk keluar, dipisahkan oleh zona penyangga di tengah. Bayangkan sebuah jalan tol super sempit, tetapi kendaraan yang melintas bukan mobil biasa, melainkan kapal tanker raksasa yang membawa jutaan barel minyak mentah, bahan bakar yang menghidupi ekonomi dunia. Setiap hari, sekitar 20 hingga 30% konsumsi minyak global, kurang lebih 21 juta barel, harus melewati celah sempit ini. Tidak hanya minyak, hampir sepertiga perdagangan gas alam cair dunia, terutama dari ladang gas raksasa Qatar, juga melintasi jalur yang sama. Gas tersebut menyalakan pembangkit listrik di Asia, Eropa, hingga berbagai belahan dunia lainnya. Dibandingkan dengan terusan Suez atau Selat Malaka, perang Selat Hormuz jauh lebih krusial. Jika terusan Suez ditutup, kapal masih bisa memutar melewati Tanjung Harapan di Afrika, meski lebih jauh dan mahal. Jika Selat Malaka terganggu, masih ada rute alternatif. Namun, jika Selat Hormuz tertutup, minyak Teluk Persia praktis terperangkap tanpa jalan keluar. Selama bertahun-tahun, dunia barat membangun narasi ketakutan seputar program nuklir Iran. Namun, geopolitik tidak selalu soal senjata mahal dan teknologi canggih. Dalam banyak kasus, geografi adalah senjata paling mematikan. Iran memahami bahwa mereka tidak mungkin menang secara terbuka melawan armada laut Amerika Serikat di samudra luas. Kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika adalah simbol supremasi militer global. Tetapi di perairan sempit seperti Selat Hormuz, keunggulan itu bisa teredukasi drastis. Strategi Iran bukanlah duel terbuka, melainkan perang asimetris. Mereka memiliki ribuan ranjau laut dan armada kapal cepat yang dipersenjatai roket serta torpedo. Banyak diantaranya berada di bawah kendali Garda Revolusi. Dalam jalur pelayaran selebar 2 mil laut, menebar ranjau dalam jumlah terbatas saja sudah cukup menciptakan ketakutan luar biasa. Tidak perlu ratusan ledakan. Cukup satu kapal tanker besar yang meledak akibat ranjau dan perusahaan asuransi maritim global akan bereaksi keras. Premi asuransi melonjak tajam, bahkan bisa dicabut sepenuhnya. Tanpa perlindungan asuransi, kapal-kapal pengangkut minyak akan menolak memasuki zona tersebut. Dalam semalam, tanpa harus menyerang Washington atau Tel Aviv secara langsung, Iran bisa mengunci rapat brankas energi dunia. Kapal induk Amerika pun akan berpikir ribuan kali untuk bermanuver di perairan sempit yang dipenuhi ancaman tak terlihat dari bawah laut dan serbuan kapal cepat dari garis pantai berbatu Iran. Inilah kekuatan geografi yang diubah menjadi senjata. Ketika jalur ini tertutup, dunia akan terbelah menjadi dua kelompok yang sama-sama menderita. Negara-negara pengekspor minyak di Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, dan Qatar akan mendadak kehilangan jalur utama ekspor mereka. Memang ada pipa darat yang mengalirkan sebagian minyak ke Laut Merah atau Teluk Oman, tetapi kapasitasnya sangat terbatas. Secara keseluruhan, jalur alternatif itu hanya mampu menggantikan sebagian kecil dari total volume yang biasa melewati Selat Hormuz. Sisanya tetap terjebak di dalam Teluk Persia, membuat pendapatan negara-negara tersebut anjlok drastis dalam waktu singkat. Di sisi lain, negara-negara pengimpor utama akan mengalami guncangan yang lebih mematikan. China, India, Jepang, dan Korea Selatan menyerap sebagian besar minyak yang melewati selat ini. Jepang dan Korea Selatan hampir sepenuhnya bergantung pada impor energi. Tanpa pasokan stabil, cadangan energi mereka akan terkuras dalam hitungan bulan. Pabrik semikonduktor, otomotif, dan elektronik yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka bisa terhenti. China dan India sebagai mesin manufaktur dunia juga akan terpukul. Ketika pasokan minyak dan gas terganggu, produksi melambat, ekspor terhenti, dan jutaan hingga ratusan juta pekerja terancam kehilangan mata pencaharian. Namun dampaknya tidak berhenti di negara-negara industri besar. Rantai pasok global ibarat jaring laba-laba yang rapuh.
Ketika 21 juta barel minyak per hari menghilang dari pasar, harga minyak dunia akan meroket. Dari kisaran normal, lonjakan bisa terjadi sangat cepat, bahkan menembus 2 kali lipat atau lebih dalam waktu singkat. Harga bahan bakar naik, biaya logistik melonjak, dan ongkos pengiriman barang antar negara meningkat tajam. Indonesia pun tidak kebal terhadap dampaknya. Gandum sebagai bahan baku utama tepung terigu sepenuhnya diimpor. Produk-produk seperti mie instan, roti, dan berbagai makanan berbasis tepung sangat bergantung pada kelancaran pengiriman laut. Ketika biaya bahan bakar kapal meningkat, harga gandum ikut terdorong naik. Pabrik harus membayar listrik lebih mahal, truk logistik mengeluarkan biaya solar lebih tinggi, dan pada akhirnya konsumenlah yang menanggung beban. Harga mie instan yang selama ini dianggap makanan murah bisa melonjak drastis. Lebih jauh lagi, pupuk pertanian sangat bergantung pada gas alam. Jika pasokan LNG dari kawasan Teluk terganggu, harga pupuk naik, biaya produksi pertanian meningkat, dan harga beras, cabai, serta sayuran ikut terdongkrak. Inflasi merambat perlahan tetapi pasti, menekan daya beli masyarakat dan menciptakan tekanan sosial yang meluas. Para analis memperingatkan bahwa krisis semacam ini bisa lebih parah daripada krisis minyak tahun 1970-an. Dunia modern dibangun di atas asumsi energi murah dan stabil. Jika harga minyak melonjak tajam dan bertahan tinggi, bank sentral akan terpaksa menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi. Kredit menjadi mahal, investasi tersendat, perusahaan melakukan efisiensi, dan gelombang pemutusan hubungan kerja meluas. Kombinasi inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang mandek menciptakan kondisi yang dikenal sebagai stagflasi, sebuah mimpi buruk bagi perekonomian manapun. Pada akhirnya, semua ini menunjukkan satu fakta sederhana namun mengerikan. Kemakmuran global, stabilitas harga pangan, dan kenyamanan hidup miliaran manusia bergantung pada seutas jalur laut sempit di ujung Teluk Persia. Selat selebar 33 km itu bukan sekadar garis di peta. Ia adalah saklar raksasa yang dapat mematikan mesin ekonomi dunia. Dan Iran sangat memahami kenyataan ini. Dalam permainan geopolitik tingkat tinggi, terkadang yang paling mematikan bukanlah senjata tercanggih, melainkan posisi geografis yang tak tergantikan.